Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam kebajikan. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai data mining. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Setiap harinya, data tersebut berasal dari berbagai aktivitas, yang mana seperti penggunaan media sosial, transaksi digital, dan hingga aktivitas pencarian di internet. Namun, data yang besar tersebut tidak akan memberi manfaat apabila tidak diolah dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu mengolah dan menganalisis data agar menjadi informasi yang berguna. Salah satu metode yang digunakan itu adalah data mining, yaitu proses untuk menemukan pola, hubungan, dan informasi yang penting dari data dalam jumlah yang besar. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian data mining, proses yang terjadi di dalamnya, dan teknik-teknik yang digunakan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan materi. Ini itu kipas. Kumpulan data hanya kebisingan tanpa mesin penambang. Kipas. Sampaikan ke kipas. Apa nah? Nanti kekat deh. Alkimia digital mengubah kekacauan data menjadi wawasan strategis. Membedah mekanik data mining sebagai mesin penggerak keputusan di era big data. Kumpulan data hanyalah kebisingan tanpa mesin penambang. Volume big data yang masif dan terus berkembang memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Data mentah ini tidak digunakan serta-merta memberikan manfaat tanpa dianalisis secara tepat. Data hanya akan mengambil sekumpulan informasi tanpa nilai guna. Nah, di sini data mining berfungsi sebagai jembatan mutlak antara kekacauan informasi dan pengambilan keputusan strategis. Menggali pola tersembunyi di balik ribuan angka. Data mining adalah proses mengekstrak informasi berbagai dari kumpulan data mentah berskala besar menggunakan teknik statistik, matematika, dan teknik komputasi. Jawehan dan Michael Camber mengemukakan mengubah lautan data yang kompleks menjadi intisari yang langsung dapat digunakan. Sedangkan menurut Tom M. Michael, membangun kemampuan sistem untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit setiap saat. Dua roda gigi penggerak kecerdasan buatan, yaitu data mining dan machine learning. Peran masing-masingnya berbeda. Di data mining, peran sang penemu, discover, berfokus pada proses penemuan pola tersembunyi, hubungan, dan anomali dari data historis yang sudah ada. Sedangkan machine learning itu perannya sang pelajar. Fungsinya berfokus pada pengembangan model algoritma yang dapat belajar dari pola tersebut untuk memprediksi probabilitas di masa depan. Jadi machine learning itu bertindak sebagai instrumen lanjutan dalam proses
data mining untuk menghasilkan tingkat akurasi prediksi tinggi. Funnel of truth atau mengubah material mentah menjadi pengetahuan. Yang pertama itu ada selection. Di sini memilah data relevan dari lautan sumber daya. Lalu ada cleaning, menyaring anomali, kesalahan, dan data tidak lengkap. Lalu ada transformasi, mengonversi data ke dalam format analisis yang seragam. Yang keempat, ada data mining, mengeksekusi algoritma untuk menemukan pola. Yang kelima itu ada evolution, menguji tingkat keakuratan dan validitas hasil. Yang keenam ada knowledge presentation, menyajikan wawasan visual yang siap digunakan untuk para pengambil keputusan. Lalu ada 4 mekanisme inti pengembangan data. Yang pertama, klasifikasi, mengelompokkan data dalam kategori yang sudah ditentukan. Contoh, memisah email spam dan non-spam. Lalu ada clustering, itu mengelompokkan data berdasarkan kemiripan organik tanpa label awal. Contohnya, segmentasi perilaku pelanggan. Lalu ada asosiasi, menemukan aturan hubungan sebab dan akibat antar item data. Contohnya, analisis keranjang belanja. Lalu ada prediksi. Di sini memprediksi nilai di masa depan berdasarkan tren di masa lalu. Contohnya, prediksi pergerakan harga saham. Lalu ada spektrum dampak dari raksasa global hingga realitas lokal. Skala institusional atau sektor perbankan. Di sini mendeteksi aktivitas penipuan finansial, fraud secara real time. Lalu ada menganalisis probabilitas dan kelayakan kredit nasabah. Lalu ada skala global. Di sini atau disebut juga raksasa teknologi. Di sini ada Amazon dan Facebook. Amazon di sini berfungsi sebagai mesin rekomendasi produk presisi tinggi berdasarkan riwayat pembeli. Sedangkan Facebook dan Instagram kurasi konten, algoritma, dan penargetan iklan mereka. Lalu ada skala institusional atau sektor perbankan. Mendeteksi aktivitas penipuan finansial secara real time, menganalisis probabilitas dan kelayakan kredit nasabah. Lalu ada skala hyperlokal komunitas. Lingkungan kampus membedah performa mahasiswa untuk memprediksi tingkat kelulusan. Lalu ada toko sembako atau UMKM, menganalisis barang paling laku, meramalkan tren penjualan, dan mengelola stok inventaris secara efisien. Lalu ada anatomi keputusan atau mengubah struk belanja menjadi strategi. Di sini ada data mentah dan ekstraksi pengetahuan. Data mentah atau log transaksi, konteksnya tanpa data mining. Pemilik toko secara online hanya melihat daftar barang yang terjual secara individual. Sedangkan ekstraksi pengetahuan atau teknik asosiasi, keputusan strategis, sistem menemukan pola tersembunyi bahwa pembeli laptop sering membeli mouse secara bersamaan. Nah, di hasil akhirnya nanti eksekusi strategis bundling produk untuk mendongkrak total volume penjualan. Lalu ada realita pengembangan, yaitu neraka keuntungan, syarat, dan resiko. Keuntungan strategis atau kekuatan, menemukan pola tak kasat mata dalam sekejap. Lalu ada meningkatkan efisiensi operasional secara drastis. Lalu
memungkinkan prediksi masa depan yang akurat, lalu memotong drastis waktu analisis data manual, lalu ada syarat kompleksitas atau tantangan, sangat berguna bergantung pada ketersediaan data berkualitas tinggi. Lalu volumenya, volume data tidak terstruktur yang terus membengkak setiap hari, lalu membutuhkan arsitektur dan proses komputasi yang kompleks. Lalu ada di sini batasan etika atau risikonya, ancaman nyata terhadap privasi dan kerahasiaan data individu. Lalu risiko penyalahgunaan data pribadi jika tidak dikelola secara ketat. Lalu kewajiban kepatuhan terhadap regulasi keamanan data. Konstelasi ekosistem atau fondasi menuju analisis real time. Toolkit operasional itu ada RapidMiner, WK, Python, dan R. Sedangkan katalis masa depan itu ada cloud computing, big data, artificial intelligence atau AI. Data mining bukan sekadar perangkat lunak yang terisolasi. Integritasnya dengan cloud dan AI memungkinkan organisasi dari berbagai sektor melakukan analisis prediksi secara real time dalam skala global tanpa batas. Lalu menguasai data mining adalah menguasai masa depan. Data mining telah bertransformasi dari sekedar alat analisis teknis menjadi fondasi utama dalam strategis pengelolaan data modern. Kemampuan untuk menyaring kebisingan dan mengekstrak kebenaran objektif akan menentukan siapa yang memimpin di era digital. Mungkin sekian dari presentasi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.